Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Itu teman-teman, saya akan masuk ke beberapa poin yang saya berharap ada seenggaknya satu kata, satu kalimat benar-benar bisa merema kali ya. Pas gak ya? Benar-benar melekat di penghujung tahun ini teman-teman. Ya, akhir-akhir ini saya sering mikir gini, apa yang udah gue lakukan di 2022 ini? Gue sebagai ADS, gue sebagai istri, gue sebagai anak dari orang tua gue, apa sih yang sudah gue lakukan 10 bulan ini? Gimana gue mau menutup tahun 2022 gue ini, gue sebagai ADS di Prudential, bilang ADS senior lagi ya, apa sih yang gue mau tinggalin? So that ketika gue mempersiapkan beberapa bahan ini, beberapa slide ini, gue berharap ini juga speak to you guys. Ya, what you feed is what will grow. Ya, apa yang lu kasih makan, apa yang lu siram, apa yang lu pelihara, itu tuh yang bertumbuh teman-teman. Ya, gambarnya di situ lu nggak mungkin, misalnya ada 2 pot itu, lu nggak mungkin lu cuma nyiram yang tengah itu, yang lainnya lu nggak siram, nggak mungkin yang siram yang sebelah itu akan grow, nggak mungkin ya. Itu for the very example contohnya ya kayak gitu teman-teman. Nggak mungkin lu bisa mendapatkan apa yang lu nggak tabur, nggak mungkin. Termasuk juga saya naburin. Pertanyaan berikutnya adalah yang lu tabur apa? Kebaikankah? Keburukankah? Ya, what you feed is what will grow adalah salah satu juga apa yang lu dengar, apa yang lu kasih makan. Bukan hanya lu nabur gitu ya. Nah, ini masuk ke poin berikutnya. Nasihat siapa sih yang kamu pengen dengar? Especially di ujung-ujung tahun ini, teman-teman. Nasihat siapa yang lu pengen dengar? Apa yang kita kasih makan jangan-jangan gini. Oh, 10 bulan ini 50 juta aja gua enggak. Masa iya 36 hari gua akan bisa lakukan sesuatu. Kalau itu yang kamu feeding tiap hari, maka jadi itulah kita teman-teman. Gak akan kemana-mana, yakin. Walaupun mungkin kamu datang ke sini, kamu datang ke Sabtu, kamu datang ke Senin. Tapi kan yang paling penting adalah daily life-nya ya, betul gak sih teman-teman? Dailynya lu gimana sih sebenarnya, apa yang lu kasih makan, apa yang lu baca, apa yang IG siapa yang lu baca dan lu terima. Ya kalau baca memang semua kita bisa baca ya teman-teman, ya kita bisa lihat, kita bisa kasih TikTok. Mungkin paling gampang saat ini. Lagi rame Prudential di demo-demo, betul gak sih? Never ending story gitu ya. Tapi saya senang sih, Legacy bukan part yang suka gak penting-penting ngeramein itu. Gitu ya, nanya tuh kayak sekali lewat doang gitu. Ada beberapa dari teman-teman nanya, ya udah gue jawab beres gitu. Enggak yang jadi gimana, tapi ada loh, ada teman-teman yang bikin gue sedih tuh ada dari antara kita ini, kita tuh maksudnya partner ya Prudential dimanapun, gak usah sebut kantor, yang memfeeding itu menurut saya, makanya saya kasih slide ini. Ya lu kasih besok lusa dia masih mempertanyakan itu, wow, saya udah bingung mau jawabnya gimana gitu. You know kok ini masalahnya apa, ya kan teman-teman ya. Kamu tahu kok tiba-tiba jadi bisa lari, oh apa yang dilakukan sama kantor SI8 bla 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 bla. Wah ini udah benar-benar kebanyakan nonton drama Korea atau enggak sih, gue drama Korea nonton loh, tapi gue nggak gitu. Ya maksudnya lu tahu nggak, sosial media hari-hari ini menawarkan apa sih teman-teman? Semua yang go viral adalah yang kayaknya buruk-buruk gitu ya. Ya kan? Jadi ketika lu feed lu itu, lu aminkan, lu jadi nggak secure, lu jadi agent Prudential teman-teman. Lu sendiri meragu. Padahal udah dikasih jelas yang terjadi itu sebenarnya apa, kesalahan di mana gitu. Tapi lu repeat over and over again. Akhirnya lu nggak kemana-mana. Akhirnya lu tiba-tiba meragu, boro-boro lu keluarin omongan jualan atau ngerekrut orang. Orang lu juga jadi nggak meragu. Kenapa lu meragu? Karena lu feeding. Lu kasih makan. Yang lu buka link-link itu, link-link orang berantem datengin kantor. Tapi link-link penjelasan dari Prudential lu nggak pernah puas. Ada yang begitu teman-teman soalnya.
Kenapa saya ngomong begini? Tapi saya bersyukur itu nggak di sini ya. Jangan sampai ya. Karena nggak penting lah teman-teman. Bukan itu nggak penting, maksudnya ya lu tahu kok yang go viral. Kita ini perusahaan nomor 1 teman-teman. Akan ada begitu-begitunya. Tapi kalau kamu memfeeding itu terus, yang rugi kamu nggak kemana-mana. Nah, kamu lihat tadi nama Bu Afi ada di nomor berapa jabar, nama Pak Franky ada di berapa jabar. Dia tetap produktif, teman-teman, itu saya merinding nih. Saya ngomong ini sampai merinding loh. Itu gak gampang buat mereka. Tapi yet mereka tuh bisa memisahkan, gak gampang banget guys. Even Arif Ginanjar pun, dia bisa dengar ya, stres banget ngurusin ini. Karena every day ada meeting tentang beginian. Minggu pun dia meeting, minggu pun nge-zoom dan segala macam. Tapi maksudnya orang yang matang itu adalah lu tahu bahwa ini tuh tindakan sekelompok orang yang berusaha begitu-begitu gitu ya. Lu bisa, yang lu feeding apa? Nah, parahnya kita yang nggak terkait secara langsung, lu bukain link-link gitu. Lu tanya ADS lu, never ending story. What you feed is what will grow. Nasihat apa yang pengen Anda dengar? Pola pikir apa yang kamu pengen jaga dan mendominasi kamu? Pola pikir bahwa saya masih bisa tuntaskan tahun ini sebagai pemenang. Saya nggak mau jadi tumpul. Saya mau beresin. Walaupun gitu. Jadi bukan kayak orang kemarin aja nggak gimana kok. Maafkan saya kadang-kadang punya pemikiran begitu sama beberapa dari antara Anda. Ya saya ngaku aja nih. Saya ngobrol kemarin sama suami saya ya. Wah gue nyiapin ini. Bantu dia juga ngobrol-ngobrol karena kita ada di dunia yang sama ya. Ngaku aja gitu. Kadang-kadang gue ngaku. Misalnya nih ya gue telepon Riko deh misalnya ya, gak usah sebut Riko, gak guna lah kayaknya telepon dia kemarin. Ini contoh karena Riko kan tapi bagus ini misalnya ya, karena gak guna kayaknya 8 bulan kemarin aja gak ngapa-ngapain. Emang gue dengan telepon dia ngapain sebulan doang ini sisanya. Guys saya minta maaf, saya pun kadang-kadang punya pemikiran begitu. Kadang-kadang jadi gue coret dari daftar calling list gue gitu kan, gak akan kemana-mana. Tapi kemarin gue rada bertobat sih gitu ya. Karena gue percaya kalau apa yang keluar dari hati itu nyampe ke hati. Kalau memang hati gue pengen kok, padahal gue nggak akan bantu dia, gue nggak kasih nama juga gitu ya, gue nggak kasih. Tapi kalau gue menyampaikan dengan hati gue, hey, kamu tuh masih bisa loh, ya. Every day matters, every second terhitung loh kok. Kamu bisa, yuk satu case yuk untuk ASB. Kalau gue punya hati itu buat dia. Bukan tidak mungkin dia juga akan menabur dan akhirnya ada case. Setuju gak teman-teman? Nah benar, ini benar. Benar. Tapi kadang-kadang gitu, karena kan kita punya list, gue tuh punya calling list, gitu ya, nyung ke kanan. Jadi nanti gue lihat nih misalnya, Bethesda, sorry ada gak? Misalnya nih kepikiran, Bethesda, gue lihat dulu, year to date segini. Oh Januari gak jualan, Februari gak jualan, tiba-tiba jualan Juni, gak jualan lagi, jualan, gak usah telepon lah, gitu. Kadang-kadang punya gitu loh. Padahal let's say gue lagi ada waktu sebenarnya lagi fokus gue misalnya hari itu untuk core agent. Besok misalnya new agent, gue mau new agent gitu. Ya walaupun gue mengaku ya nggak semua gue benar-benar bisa selalu konsisten pegang terus ya. Samping ada kegiatan hal-hal administratif yang gue tetap harus tanggung jawabin kan. Nah cuman mindset. Ini gue ngomong begini karena kadang-kadang itu juga ada di gue. Gue sudah membentuk, gue mengasumsi orang itu direct itu gitu, nggak akan kemana-mana lah si Daniel ini gitu misalnya. Padahal Rin, just do your part. Ya, ini gue ngomong juga buat teman-teman, just do your part. Lu pikiran apa yang mendominasi lu? Kalau lu pikir memang lu nggak bisa, ya memang nggak bisa teman-teman. Kalau lu pikir lu nggak akan ketemu nasabah, ya nggak bisa. Kalau lu pikir cuma Glenn sama Edo yang bisa begitu karena pasarnya bagus, ya lu nggak akan ketemu memang pasar jadinya teman-teman. Gitu ya. Jadi tolong ya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, semua orang ada berkatnya, semua orang ada pasarnya. Yang penting lu lakuin nggak? Gitu sebenarnya ya. Oke, kemudian sisi optimis atau pesimis yang lu pengen kasih makan. Hai teman-teman yang di rumah juga. Ya, seringkali kan kita gitu ya. Gua nih, aduh gila September gak oke, padahal udah akhir kuartal. Gimana nih legacy gak nyampe nih gitu. Itu gue feeding berapa hari gitu. Something wrong nih, Victor gak jualan sih gitu kan ya. Atau apa gitu ya. Ini coba kalau 40 leader aja, aduh punya 100 juta aja mereka teh. Nggak kayak gini September gue gitu. Besok gue masih pikirin begitu, besoknya lagi gue masih pikirin gitu, gue feeding itu gitu. Aduh ngaco nih legacy ini memang nih gitu kan. Tapi gue nggak doing something yang ya terus kalau udah begitu gimana? Oktobernya gimana Rin? Ya udah lu telepon lah.
minta cash lah sama si Edo, minta cash lah sama si Glenn gitu. Misalnya kalau kaitannya sama target. Tapi gue merubah sekarang. Gue percaya teman-teman di sini juga begitu. Leader-leader di sini bukan cuma mikirin berapa direct kau bukan. Tapi apa yang gue harus bikin. Gue udah ngajak nih Westi. Misalnya gue udah ngajak si Dewi nih ke sini gitu. Masa gue ngajak-ngajak dia gini-gini terus gitu kan. Pasti dia mikirin terus gitu. Kita mikirin terus. Itu juga yang perasaan kakak terhadap kalian semua. Bener loh teman-teman. Gitu ya. Karena kadang-kadang yang dilakukan kalau mau ngomong angka gak signifikan yang gimana. Tapi saya percaya. When I do my part. Gitu ya. Ada yang ya Tuhan memberkati gitu loh. Tapi kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma minta tolong dong, nyadar tuh, sadarin dong tuh legacy. Tapi lu juga nggak angkat telepon, lu nggak membangun relasi, lu nggak nanya-nanya, lu nggak pengen tahu kabarnya, ya nggak akan gimana-gimana juga Rin gitu. Gitu ya. Ya, jadi sisi optimis atau pesimis yang kamu pengen kasih makan. Nah, time freedom, ini udah kenyang pasti teman-teman dengar. Kebebasan waktu. Tapi saya mau kasih tahu, bukan cuma sekedar mengingatkan teman-teman. Time freedom yang dielu-elukan, yang suka teman-teman omongin di NBO itu. Bukan berarti gunain waktu sebebas-bebasnya. Bukan. Tapi teman-teman punya kebebasan, tuh saya gedein, mengelola. Seringkali kita ketika jualan, ngajakin partner kita rekrut, nanti kita kan time freedom. Time freedom di otak kita langsung, lu bisa mau kemana-mana aja, jalan-jalan sama anak lu, apa segala macam. Padahal enggak gitu konsepnya Burhan, gitu ya. Enggak gitu, tapi bener-bener lu bedanya sama gua yang 9 to 5 nih ya, kan gua karyawan nih, paling gampang lu lihat gue deh. Gitu, karena gua karyawan ngomong di depan gitu ya. Gua udah ada pakemnya, gua harus lakukan ini, gua ada waktu. Teman-teman enggak kan? Enggak ada tuh kok Andre. Harus paksain lu jam 9, jam 5 baru keluar nih dari legacy. Gak ada gak tiap hari kayak gitu, gak gitu. Tapi kabar buruknya adalah teman-teman punya tanggung jawab untuk ngelola yang teman-teman bilang itu freedom itu, waktu itu. Nah seringkali kita terjatuh di situ teman-teman. Seringkali ternyata lu kehilangan 1 hari lu kehilangan 2 hari lu kehilangan 3 hari lu gak punya. Tapi lu terus bilang bahwa gue mah time freedom, gue keluar dari kerjaan kemarin karena gue nggak pengen terkungkung Rin. Tapi terus lu sekarang ngapain? Lu dapet apa? Karena ternyata mungkin nggak terarah kerjaannya teman-teman. Jadi time freedom itu bukan pakai waktu sebebas-bebasnya. Kapan lu pengen main, kapan lu pengen ke Bali, kapan lu pengen liburan, kapan lu pengen tidur, kapan lu pengen makan. Bukan kayak gitu. Bukan hanya, tapi semuanya harus lu kelola. Salah satu ada pembicara ya yang saya juga sudah tuakan gitu ya. Dia bilang gitu, kalau semua penting berarti tidak ada yang penting. Ya mungkin teman-teman tahu ya. Semua penting itu berarti nggak ada yang penting teman-teman. Wah itu hurt me much gitu ya. Benar ya. Ini penting gitu ya. Olahraga penting betul, gedein lengan penting gitu ya. Ini penting gitu ya. Nggak, bukan ke Daniel kok. Semua. Ko Wendy nggak ada di sini soalnya. Ini penting semua. Guys, kalau semua penting, sebenarnya nggak ada yang penting berarti buat lo. Ya, artinya apa? Skala priority, teman-teman. First thing first. Apalagi udah 23 berapa nih? 1,5 bulan lagi. Bener-bener lu mesti jadi orang yang tahu apa nih yang gue harus kerjain di sisa-sisa waktu ini. Jangan tiba-tiba sehari, anjir, gue ngapain nih? Gue ngapain nih ya? Sehari tiba-tiba lu nggak ngapa-ngapain. Ditelepon sama Irin, udah ketemu siapa? Gak ketemu. Jangan ya teman-teman ya, jangan sampai lu merasa kebebasan waktu. Nah karena sesungguhnya time management itu adalah stewardship. Pengelolaan, sama-sama bilang sama saya teman-teman, pengelolaan. Yes, betul ya teman-teman ya. Jadi memang waktu teh kudu dikelola teman-teman. 24 jam teh kudu. Kapan lu bangun, kapan lu olahraga, kapan lu berdoa, kapan lu sarapan semua, terus kapan lu ketemu orang. Tapi ya lu harus tahu kalau enggak lu mau ikutin yang kayak gini puluhan lagi juga berapa, tapi lu enggak kelola waktu lu dengan baik, kapan lu ketemu orang, kapan lu lakukan something different di akhir-akhir tahun ini, lu gagal dalam mengelola waktu teman-teman. Nah tahun ini tinggal 2 bulan lagi kan ya, secara bulan. Tapi sesungguhnya adalah cuman sekitar 36 hari kerja lagi. Saya nggak hitung Sabtu Minggu.
Ya, walaupun Sabtu Minggu teman-teman tetap ketemu orang, tapi ini gue ngomong secara underwriting. Ya, seru ya 36 hari ya. Tapi saya tulis begini kemarin agak-agak serem-serem nih, gue ganti atau enggak, gue hide apa enggak slide ini. Karena saya takut ada dari antara yang kita mikir, udah larin 36 hari, kagok. Tapi saya berharap ada yang mikir, kagok edan, gue edanin aja 36 hari ini. Gue berharap yang kedua ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang berpikir di antara kamu-kamu, teman-teman yang berpikir, 36 hari lagi kata si Irin, bisa apa? Ya ampun, 250 hari kemarin aja gue gak gimana-gimana. Pikiran apa yang lu mau fit? Mindset apa yang lu mau pengen punya teman-teman? Itu ke situ lagi muternya. Jadi tolong pertemuan kita kali ini benar-benar setiap teman-teman, setiap leader di sini, AAD, AD, agent lama, partner baru, you do your part with whole heart gitu loh teman-teman. Ya benar-benar 36 hari ini saya lakukan yang berbeda, saya kelola waktu saya lebih baik lagi, saya pasti akan dapat hasil. Pasti teman-teman, pasti saya bilang pasti apa? Hasil itu bukan semata-mata hanya API. Ya itu akan ngikutin. Tapi perubahan pikir lu, perubahan mental lu kagak tumpul. Kalau lu biarin kayak ya berlalu seperti 10 bulan lu yang rada-rada belangsakan itu, berantakan itu. Benar-benar teman-teman, saya bisa pastikan tahun depan teman-teman pun akan begitu kok. Betul nggak? Jadi kalau kita sekarang ada di 14 November ini berhadapan dengan saya, kebetulan saya kesempatan untuk ngomong ya, sama-sama juga ini duluan berbicara buat saya gitu. Jangan sampai kita tutup tahun ini tuh seada-adanya gitu loh, ngerti gak sih? Padahal lu dikasih sehat, ada orang yang sakit, udah berbulan-bulan di rumah sakit, dia gak bisa ngapa-ngapain, padahal dia pengen kerja, padahal dia pengen kerja keras. Kita tuh sehat teman-teman. Ya jangan sampai lu gak bisa kelola waktu lu 36 hari kerja ini sia-sia, akhirnya cuman ya gitu akhir tahun atau awal tahun. Karena saya pastikan kalau itu yang teman-teman teruskan, awal tahun lu gak akan gimana-gimana juga kok. Gak akan tiba-tiba, Rin saya akan membangun kinerja yang baru di awal tahun nanti. Gak akan, omong kosong ya. Gak boleh ngomong kotor kan. Bahasa Indonesia saja. Beneran teman-teman. Ya pasti banyak dari kita juga termasuk saya binder dan dead, betul gak sih? Nanti gue kumpulin energi dulu, liburan dulu, healing bestie gitu kan. Biar dapat tenaga atau apa, ikutin seminar ini, motivasi, which is gak salah teman-teman. Tapi ketahuilah teman-teman yang paling benar itu adalah aktivitas lu, udah itu. Lakukan sesuatu yang berbeda, lu mau ikut nge-zoom, nge-youtube, nge-apa segala macam lu bacain segala motivasi, lu gak lakukan dalam praktek sehari lu tuh nol besar teman-teman. Ya, faktanya 36 hari kerja lagi. Question to ponder yang kita perlu renungkan adalah what win do you would like to record at the end of the year? Kemenangan apa yang pengen kita rekam di akhir tahun? Ada teman-teman yang Star Club, ada yang bakal kejar Bangkok, ada yang kejar Double Star Club, ada yang mau kejar PCC Leader. Tapi win yang saya maksud di sini nggak semata-mata cuma itu teman-teman. Create your own win. Saya kepikiran itu 2 malam ini. Ya, ada dari kita yang gue emang gak ke Star Club Rin gitu. Tapi please create your own win. Even itu adalah misalnya saya harus dapat ASB bulan ini. That's my win. Karena berbulan-bulan yang lalu saya gak dapat. Misalnya, for the very simple thing. Kamu mesti temuin win kamu apa. Jadi jangan juga insecure, jangan juga rendah diri. Wah si win yang dibilang Irin record end of the year berarti udah Star Club nih juga Bangkok nih minimal gitu. Enggak, walaupun mungkin kadang-kadang gue broadcast guys minimal Bangkok gitu ya. Tapi kamu yang temuin, kita nggak bisa bahas satu-satu. Tapi kamu tahu win kamu teh apa teman-teman. Misalnya tahun lalu udah 80 juta. Ya kali tahun ini 60 juta misalnya. Ya lu beresin lah, lebih bertanggung jawab. Kalau tahun lalu aja lu 1 tahun, hey partner gitu. Lu 80 juta, tahun ini kudu lebih dari itu guys. Let's win. Ya coba ya semoga ya, question to ponder. Jadi renungin deh, pikirin sendiri. Kalau bisa lu ngomong ke leader lu, ya juga ya. Gue memang gak ke Star Club, gitu. Gue gak ke PPC. Tapi this is my win. Gue ngomong nih sama lu, gue declare nih. Ya bantu gue nih 36 hari ini. Gue mau kejar ini. Tolong teman-teman leader mungkin bisa dicek satu-satu. Lu mau kejar apa? ASB kah untuk leader? Yang udah gak dapat LAB, LSB kemarin. Ya udah win lu apa di November dan Desember ini? LSB mungkin gitu kan? Gak usah muluk-muluk tapi create your own win di sisa waktu ini. Jadi lu ada beat yourself gitu, ngerti gak sih? Jadi ada bener-bener kita ngalahin semua yang
Sudah terjadi, yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita mau create lebih lagi. Sekali lagi, ya bukan masalah, wah harus gimana. Create your own win, apa sih yang benar-benar gue bisa kejar, miserable, terukur, tapi juga benar-benar gue kerjakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Gitu ya. The power of 1%. Andre mungkin teman-teman juga pernah dengar, ini lagi happening ya sekarang ya. The power of 1%. Banyak bukunya, banyak ini The Power of One ada juga gitu. Nah, satu yang saya mau bahas sekarang ini lebih ke waktu. Karena tadi kita membahas tentang time management. Saya mau ngomong the power of 1%. Teman-teman tahu kan ya, satu hari 24 jam. 24 jam itu 1440 menit. Oke, udah dihitung. 1% dalam satu hari itu berarti 1% dari 1440 menit itu hanya 14 menit guys. Yang lu mau sampaikan apa Rin? Nih. Berikan ekstra 14 menit per hari untuk ngelakuin sesuatu yang produktif. Tidak ada yang terlalu remeh, tidak ada yang terlalu small teman-teman, gak ada. Ekstra 14 menit, gimana Rin maksudnya? I don't know, lu bisa mulai di awal bangun tidur lu mungkin. Lu bangun lebih awal misalnya, lu lakukan something yang berbeda, but you know itu produktif. Atau misalnya Rin, gua biasanya sudah mengakhiri kerja gua di jam 8 malam misalnya. Lu kasih everyday, ini gua ngomong everyday ya. Everyday 14 menit yang produktif. Rin, mungkin partner-partner di sini nanya, apa coba deh, apa? Oke, mungkin ada beberapa di antara kita nggak pernah nge-review polis. Berikan 14 menit kamu untuk mereview polis mungkin. Kamu tawarkan kepada saudara kamu kek, teman kamu kek, kamu telepon atau siapa, coba. Atau mungkin ada dari kita yang sudah lama atau tidak pernah atau belum pernah partner baru bikin name list 100 nama per hari misalnya gitu. Menulis nama 100 project 100. Saya belum pernah lakukan, jangankan 100, 30 aja nggak pernah benar-benar saya listing gitu misalnya. Atau mungkin pernah tapi long time ago. Sekarang jualannya udah mandek, kamu nggak pernah mulai basic lagi. Berikan 14 menit produktif lu untuk melakukan hal itu misalnya. Gitu. Jadi pokoknya produktif. Atau lagi, dunia itu kan hanya sejauh jempol ya katanya ya. Coba buat kita-kita yang sehari mungkin berapa jam bolak-balik masuk IG. Coba hitung. Berikan 14 menit terbaik lu untuk membuka link-link yang benar-benar tentang financial misalnya. Atau lu googling for the simple. Mungkin Rin gue gak tahu, bingung mau nyari YouTube apa sekarang. Lu pergi ke YouTube, ke Google. Apa sih tentang perencanaan keuangan? Ngebrebet keluar semua, lu bisa baca teman-teman. Nah bisa ke situ. Kalau Ray Stephen nongol terus, disarankan ya. Pernah nggak memikirkan 14 produktif? Siapa tahu dengan lu baca link-link seperti itu, lu akan muncul sell stock yang baru. Gitu. Karena lu membiasakan. Jadi jangan berpikir 14 menit Rin. Gue gak usah muluk-muluk, udah semenit aja dulu. Syukur-syukur nanti lu bisa belikan 1% aja dulu. Syukur-syukur nanti lu bisa luangkan 2%. Tapi 1% every day, tidak ada yang remeh. 14 menit yang berbeda, yang produktif yang lu lakukan. Misalnya, membuka link yang gue gak pernah buka. Bukan hanya TikTok, bukan hanya lucu-lucuan ya, kok Edi misalnya kan. Bagus sih, gue terhibur juga dengan TikTok lu kok. Tapi buka apa something yang benar-benar bisa lu lakukan everyday, misalnya 14 menit. Besok misalnya lu lakukan apa? Gue name list siapa sih sebenarnya orang-orang yang udah lama gue kenal tapi gue gak pernah ini, jangan-jangan dia belum punya. Jangan-jangan bisa gue tawarin perwarisan. Gitu. Atau 14 menit berarti lu untuk belajar materi yang lu bisa dapetin di Proofforce atau segala macam untuk satu produk yang mungkin lu belum gape akhir-akhir ini. Ya apa nih? 1%-nya itu apa? Sekali lagi, berikan ekstra 14 menit per hari untuk melakukan sesuatu yang produktif. Oke? Nah, asuransi jiwa. Keren kan ya? Nah. Spread the good news, teman-teman. Kenapa sih yang kenapa sih yang kemarin tuh rame-rame? Atau gini deh, gak usah yang suka bumi terus deh. Penghasilan 1 miliar. Nah, viral kan? Ya. Berapa penghasilannya? 1,1. Berapa pengeluarannya? 100 juta gitu. Itu viral banget. Apalagi di dunia kita. Benar gak sih?
Gue nggak tahu, ada yang nggak nyambung nggak? Nyambung ya pastinya. Kenapa? Karena mereka spread itu teman-teman. Intentionally di spread gitu loh. Intentionally disebarin good newsnya. Ya dengan segala macam impact di belakangnya ya teman-teman ya. Yang namanya when something going viral, ya pasti nggak mungkin hanya satu hal dapatnya. Ya kita di sini aja bisa punya pendapat yang berbeda. Saya sama suami saya juga menanggapinya berbeda. Ya kalau suami saya banyak nggak sukanya. Kalau saya mungkin kalau diukur-ukur saya banyak sukanya. Oh jadi tenar, prudential, asuransi. Walaupun itu alliance gitu kan, tapi orang jadi kok bisa ya. Kalau dia enggak flexing gitu kan. Nah kita bisa punya perbedaan di situ gitu ya, suami istri. Teman-teman juga mungkin gitu, leader-leader di sini, apaan sih dibahas apa segala macam. Tapi saya melihat sih sesuatu yang going viral, termasuk kayak case-case prudential hari-hari ini yang di demo apa semua orang tidur di kantor segala macam. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang intentionally spreading itu. Nah, the question is adalah teman-teman tuh udah jadi orang-orang yang spread the good news ini enggak sih? Good news di sini tentang ya asuransi jiwa, tentang kerjaan lu guys, tentang bisnis ini, tentang perwarisan, tentang PSS, tentang Prucinta. Lu udah seberapa viral men-spread itu? Saya nggak selalu bilang, Rin gue nggak main sosmed. Ada beberapa dari kita ya memang nggak sosmed, punya lihat cuma stalking. Ya tapi ya sorry ya, mulut lu pakai nggak untuk spread this good news? Gitu teman-teman. Bagaimana orang percaya kalau orang nggak pernah mendengar? Bagaimana orang mendengar jika nggak ada yang beritakan? Betul ya teman-teman? Makanya kadang-kadang ada orang-orang terdekat kita tiba-tiba closingnya sama orang lain. Ternyata udah teman main lu. Ya lu nggak spread sih. Gitu. Gitu ya. Jadi please di waktu 36 hari ini just do your part as much as you can do teman-teman. Ya, terlepas dari nanti closing enggak atau apa segala macam, tapi you know itu kerjaan lu produktif ya, jangan jadi sembarangan. Kalau lu perlu ekstra 14 menit yang tadi saya bilang, kalau lu memang perlu ke Ranca Ekek, lu perlu ke Bandung Utara, Bandung Selatan, lakukan tempat-tempat yang lu nggak pernah datengin sebelumnya, tapi lu tahu ya ada orang di situ, ya lakukan teman-teman. Ya maksudnya ada yang lu kenal, masa ketemu sama Mbak gitu kan, gitu ya. Jadi semoga teman-teman got the point. Spread the good news, cari orang karena saya pikir gak akan ada kehabisan orang kok. Masalahnya adalah lu lakukan atau enggak, lu cari, lu pikirin enggak untuk lu spread this good news. Nah pola pikir orang pada umumnya gini nih. Pola pikir saya nih termasuk, ya ngaku aja. Apa nih yang gue bisa dapatkan? Apa sih yang gue bisa dapatkan kalau gue join sama Willy? Apa yang gue bisa dapatkan kalau gue join di Legacy sama Kodiki gitu? Apa? Cenderung gitu ya, which is nggak salah. Nah yang sering kali orang terlewat, tapi sebaiknya kita punya adalah apa yang bisa saya berikan. Berikan di sini gini loh teman-teman, bukan ujuk-ujuk partner datang langsung, mana ini uang kontribusi misalnya, uang bergabung, bukan gitu ya, bukan. Gitu. Berikan ini gak usah mikir saya berikan untuk leader saya berikan untuk legacy, saya berikan sebagai tanggung jawab saya ketika kena habis ditelepon sama si Irin. Bukan itu, bukan. Berikan pada dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri? Misalnya kamu berikan waktu kamu yang terbaik, kamu berikan waktu lebih untuk call orang 3 orang sampai 5 orang sehari. Itu yang kamu berikan. Poin saya. Karena ini akan berjalan beriringan teman-teman. Ketika kamu lakukan apa yang bisa kamu berikan, yang kamu dapatkan itu akan berjalan juga, akan ngikutin. Kemarin suami saya bilang gini, saya ditanya orang, ada leader, dia juga kan sering ketemuan begini ya sama teman-teman leader. Tom, dia bilang, dia cerita nih ya sama kita, Tom, kamu terus ada beberapa bulan dia nggak capai tetap salesnya gitu ya. Tom, kamu tuh kalau kita lihat ngomong bersemangat, berapi-api gitu ya. Kayaknya lu ngeluarin tuh bener-bener dari hati lo. Ini seorang leader yang nanya ke dia. Tapi ketika di ujung bulan sampai akhir bulan nggak capai, pengen tahu dong perasaan lu tuh gimana sih? Wah kata dia gitu. Terus kamu jawab apa? Aku bilang gitu ya. Karena sometimes itu yang gue rasain juga ya. Gue nelfon kayak ini nih. Kan gue gak bisa ukur-ukur, gue gak semangat. Gue semangat nih teman-teman ngomong nih, gue semangat banget. Gitu ya. Karena gue percaya apa yang nyampe dari hati, apa yang keluar dari hati akan nyampe dari hati kan ya. Mama bilang gini, ini kaitannya sama yang ini, apa yang saya dapatkan. Kalaupun gak nyampe,
Saya tahu yang saya sudah memberikan apa yang saya bisa berikan dan itu akan grow, akan membuat diri saya sendiri grow, kata dia gitu. Saya akan level up sendirinya. Walaupun mungkin yang bentuk yang saya dapatkan adalah bukan, oh kantor ini API-nya jadi meledak atau bagaimana, oh ada keluar startup. Mungkin saya nggak dapatkan itu seperti bulan-bulan lalu Bu. Tapi saya grow, saya percaya. Karena ketika saya mempersiapkan A, B, C, D, saya berdoa, saya pikirin saya akan ketemu ibu, saya akan ngomong sama ini, saya tuh mikir, saya mempersiapkan itu. Ketika saya mempersiapkan itu, saya dengan sendirinya berkembang. Wow. Nah itu saya mau kasih tahu buat teman-teman, benar juga ya. Gak semua kadang bisa kita ukur hanya dengan sekelebat mata, harus dengan angka atau apa segala macam. Ya kita kan hukum tabur tuai kita percaya gitu. Kita suka kadang lupa karena kita manusia pengennya langsung cepat gitu. Ada hasil instan gitu. Tapi percayalah ketika kita memberikan apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, bukan apa. Itu tuh akan membuat kita sendirinya bertumbuh. Setuju ya teman-teman ya? Jadi pikirin apa yang bisa saya berikan. Bukan untuk legacy, bukan untuk Prudential, bukan untuk leader kamu, bukan untuk apalagi saya, ADS kamu, bukan untuk dirimu sendiri apa sih? Oh iya, saya mau berikan waktu saya lebih. Oh saya mau berikan pemikiran saya lebih. Oh saya itu orangnya teliti. Berarti kamu pakai ketelitian kamu untuk misalnya kamu mereview polis lebih telaten, review polis nasabah kamu atau existing klien kamu. Oh saya tuh orangnya supel, saya punya kemampuan ini. Oh kamu pakai untuk persuasi orang. Kadang-kadang kan gitu ya, kita punya potensi tapi kita nggak kembangin. Ada banyak dari saya tuh bisa mempersuasi orang. Kalau gue ngomong tuh kebanyakan orang tuh terpengaruh sama gue dan ngelakuin apa yang gue lakuin gitu. Ya just do your part, ngomong lebih banyak, pakai mulut lu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Do what you can with what you have where you are. Apa yang ada di tangan lu, apa yang lu punya sekarang, jangan lihat yang punya orang, jangan. Karena itu semua ada bagiannya guys. Itu akan berkembang ketika lu dulu, lu lakuin dulu dengan apa yang di tangan lu. Gue sangat percaya itu sih. Tapi kalau udah dikasih ini nih, si remote ini, gue nggak apa-apain, gue antepin, gue pegang ini, ya yang nggak akan menjadi something bigger than this gitu. Gitu. Ya do what you can with what you have where you are. Tadi kenali potensimu. Kalau kamu memang tukang ngomong, kamu orang bisa persuasi orang, kamu tukang ngelucu, kamu orangnya teliti, kamu saya nggak tukang ngomong Rin, tapi saya teliti. Ya do what you wherever you are. Artinya gini, saya nggak selalu bilang gini, oh saya mau memberikan ekstra saya Sabtu Minggu. Misalnya nih teman-teman ya, saya Rin, gue emang nggak ada bedanya kayak lu. Ada yang pernah ngomong gini. Lu mah kelihatannya aja office hour, tapi gue kayak orang office kok. Gue kerja Senin sampai Jumat. Oke, good. Gitu ya. Misalnya extra miles yang lu bisa lakukan adalah Sabtu Minggu mungkin lu bisa luangkan. Saya nggak bilang jadinya kamu harus selalu nutup orang, harus closingin orang, harus nggak punya waktu untuk istri, anak segala macam, enggak. Tapi spread the good news tadi tuh. Kamu lagi ada arisan, kamu coffee after church mungkin, or apa, kasih tahu, hey, gue agent Prudential. Saya pengen bantu orang. Or paling gampang mungkin juga ya. Ini bisa dipakai sama beberapa orang dari sini. Kalau kamu bisa pakai, kalau yang nggak bisa tapi kamu punya caranya silakan. Tapi misalnya gini, saya punya 36 hari lagi. Saya ini agent Prudential, Dri. Gue ini agent Prudential, Dri. Dan gue punya tugas untuk gue ngasih tahu ke lebih banyak orang tentang perencanaan keuangan yang Prudential punya. Lu bisa nggak kasih tau gue ke siapa aja gue bisa datang, lu bisa punya kenalan, lu kasih referensi dong buat gue, karena gue punya tugas nyelesain 36 hari gue. Misalnya, lu bisa cari kalimatnya seperti apa, tapi jangan nyumput-nyumput lagi, karena kita punya waktunya udah tinggal tipis teman-teman. Jangan nggak ada desakan itu gitu ya, nggak ada yang gue kejar, gue masih kaya, gue bisa makan misalnya kata Victor gitu kan. Jangan, itu udah nyaman. Pikirin semua cara. Spread the good news. Lu udah tahu 10 bulan ini lu nggak ada pasar misalnya, lu nggak ada market, lu nggak ada market lah kalau ada beberapa partner bilang. Lu samperin saudara lu samperin sepupu lu samperin nenek lu atau siapa, tanya. Gue harus tuntasin tahun ini, gue harus beresin tahun ini untuk cerita ke lebih banyak orang. Lu bisa kasih nama nggak? Gitu teman-teman. Nah pertanyaannya adalah,
Kadang-kadang kita udah asumsi gini, Rin paling juga nanti dia bilang, ya nanti ya dikasih tahu ya. Paling banyak gitu kan, kita udah assume, gak apa-apa guys, at least you do your part. At least dia tahu, oh dia teh gawe sebagai agent Prudential. Atau jangan-jangan, oh dia teh agent Pru. Si Dewi tuh kemarin nanya ke gua. Bayang gak? Jadi jangan langsung efeknya tuh langsung mikirin kayak, gak akan ngasih nama juga. Paling juga nanti, ya bentar ya nanti ya. Terus itu membuat asumsi, lu asumsiin gitu. Gak apa-apa guys. Tapi at least yang pertama dia tahu bahwa lu tuh agent Prudential. Lu secure, lu pede, lu yakin di bisnis ini. Dan lu minta nama untuk lu bisa bantuin. Itu aja dulu. Dan lu mengisi waktu lu juga kan dengan hal yang produktif ya. Lu ngasih tahu orang. Ya gitu ya teman-teman ya. Do what you can with what you have where you are. Go the extra mile. We cannot have $1 million dream without doing $1 million work ethic. Ya bahasa Indonesianya ada situ. Kita tuh nggak bisa deh punya impian yang besar tanpa diimbangi etos kerja yang benar. Teman-teman, siapa sih yang nggak pengen dari sini nyampe langsung ke atas itu? Semua juga pengen, dan teman-teman kayak Superman, kayak Flash gitu ya. Tapi bad newsnya adalah, kalau mau ngomong bad news ya, di profesi ini dan bahkan hampir di semua profesi, kita tuh nggak pakai leave, pakainya tuh anak tangga. Jadi lu mesti kerjain selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Apapun lu sekarang, dimanapun lu sekarang, lu yang AD, lu yang AAD, lu yang partner, lu yang core agent, agent lama, ingat aja prinsip ini, semua itu memang harus dikerjain selangkah demi selangkah. Lu nggak bisa lihat big case ketika lu nggak lakukan dulu yang medium or small case. Lu jangan lihat Glenn enak, lu jangan lihat Jessica namanya enak karena pasarnya enak apa. Ya banyakin ngobrol mungkin ya, karena tahu pasti itu tidak dilakukan, tidak didapat dengan seenak itu. Kita lihat angkanya mah enak gitu ya. Jadi selangkah demi selangkah, go the extra miles. Bener-bener anak tangga, bukan leave. Bukan. Jadi jangan kita keblinger ikut-ikut motivasi, kejar ini, dengar speaker ini, speaker itu gitu. Tapi lu gak ngelakuin selangkah demi selangkahnya lu. Karena selangkah demi selangkahnya lu berbeda dengan selangkah demi selangkahnya temen lu mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus sisa tahun 2022 ini teman-teman ya. Kalau ini nggak ada gunanya, pertemuan kita nggak ada gunanya, saya yakin Legacy udah memutuskan nggak ada M3 kan. Tapi justru karena kita orang-orang yang berpikir bahwa seberapapun sisa hari, ini benar-benar matters. Betul nggak teman-teman? Tapi yang penting kita mikir, kita kudu kerja efektif. Gunakan bahasa penjualan yang simple teman-teman. Sederhana. Ya, sederhana, simple. Kalau lu belum lakukan banyak hal kemarin 10 bulan, yuk sekarang. Setidaknya tadi udah dapet ya, mulai cari ini, tanyain orang, kenalin diri lu siapa, minta referensi, itu dulu. Sama satu, lu harus pegang setidaknya satu produk yang lu benar-benar gape. Jangan yang jago gitu lah ya. If your words are simple, ini kata Simon Sinek ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar atau baca. If your words are simple, people can understand. Ya, orang akan ngerti apa yang kita omongin kalau kita nyampeinnya simple. Terus kalau dia udah understand, kalau dia udah ngerti kata-kata kita, they can repeat them. Pernah nggak lu bilang gini, Nil, seminggu lalu lu tuh nelfon yang nawarin apa itu yang warisan ya, yang ada ini nanti 10 tahun gue bayar gini-gini. Means Daniel menyampaikannya dengan simple, dia keinget, dia repeat itu, dia bisa ngelangin itu. Bayangnya itu teman-teman ya. If your words can be repeated, your ideas spread. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di ujung-ujung tahun ini, di ujung-ujung bulan ini, pakai yang lebih simple, makin simple, lebih baik gitu ya. Supaya orang gampang ingat, lebih ingat. Dan syukur-syukur segera dia bisa juga closing gitu, nggak bingung-bingung, nggak dibikin keblinger gitu ya. Tapi yang paling penting adalah lakukan lebih banyak, spread the good news sama lebih banyak orang. Sekali lagi terakhir, action plan ya. Prinsip anak tangga teman-teman. One step at a time. Fokus selangkah demi selangkah. Para pemenang kontes tidak mencapai prestasi dalam waktu semalam. Yang tadi saya bilang. Orang yang dapat ASB 25 juta 2 case, itu nggak dia dapetin tiba-tiba kayak gitu. Dia mungkin udah mikirinnya dari 2 bulan lalu sama si itu teh. Gitu kelihatannya aja 2 case. Tapi dia mikirin, makanya do your part.
Selangkah demi selangkah. Mungkin mulai dengan tulis nama, siapa sih yang lu gadang-gadang gitu. Karena saya bicara ini bukan hanya bicara tentang Star Club aja, orang-orang Star Club, orang-orang PPC, bukan. Tapi even untuk teman-teman partner yang kejar 25T, sulit ya Bu gitu. Just do your part. Mungkin kamu perlu tulis dulu, write down name list gitu. Mungkin kamu perlu matengin dulu PCS, Percinta atau Perwarisan atau apa yang kalau partner baru diajarin lebih apa nih sekarang, perlu matengin, perlu role play lebih banyak gitu ya. Gitu. Mungkin kamu harus bikin janji temu 3 sampai 5 yang tadinya cuman sehari kadang-kadang nggak bikin janji temu, kamu paksa diri kamu untuk sehari harus ada bikin janji temu, terlepas dari maut atau tidak. Kayak gitu-gitu. Selangkah demi selangkah. Be strategic, karena untuk agent jual produk yang paling agent itu juallah produk yang paling lu percaya, lu yakin, lu tahu itu bagus, lu pede. Kalau ditanya lu nggak ao-ao, jual itu. Ya, itu strategik di akhir-akhir tahun lah ya. Jadi jangan jadi nyari sulit sendiri gitu. Terakhir, small is big ya. Sering kita dengar ya, small is big. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang umum bilang remeh, temeh, sama seperti konsep 1% yang tadi saya bilang. 14 menit itu nggak ada yang remeh ketika lu lakukan daily, rutin dan menjadi habit yang baru buat lu. Lu buka link-link yang bagus, lu follow IG orang yang benar-benar bukan ngejulit, bukan apa, bukan jualan, bukan pamer, tapi benar-benar dia membagikan something strong every day or every week-nya. Itu akan small thing is big gitu ya. Kamu tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu remeh untuk dilakukan. Manfaatin waktu demi waktu, berdayakan setiap sumber daya yang Anda miliki. Yang tadi saya bilang, lu ada kenalan, lu ada tetangga, lu ada orang baru kenal, lu teman arisan baru, lu berdayakan. Ada kenalan nggak? Ada yang bisa ini nggak? Jangan malu-malu teman-teman. Ya, dari 10 yang tadi saya bilang di awal, kalaupun lu ada digituin, dijauhin apa, emang semuanya? Nggak mungkin teman-teman, enggak. Sekarang profesi kita makin apa ya? Makin dikenal orang kok, makin terpandang. Tapi justru kalau kita makin nggak pede, insecure, yang keluarnya juga jadi nggak enak gitu. Akan nggak meyakinkan. Gue jauhin deh, bisa jadi memang. Tapi kalau lu confidence enough untuk menyampaikannya gitu, untuk pede, untuk bilang bahwa saya agent Prudential, saya bisa bantu. Atau ada nggak saudara kamu, teman kamu yang bisa bantu? Atau siapalah temen lu yang lu biasa pakai lulu gua atau apa segala macam. Sampaikan dengan gaya bahasa lu. Mungkin yang selama ini berbulan-bulan ini, bertahun-tahun ini lu nggak lakukan itu. Coba dia lakuin. Gitu ya teman-teman ya. So terakhir teman-teman, saya cuma berharap di sisa 36 hari ini benar-benar get it done. Selesaiin teman-teman. Tapi bukan hanya selesaiin lewat aja. Karena ya apapun memang ya kita nyampe juga sih ke 31 Desember nanti bersama-sama. Betul nggak ya? Kalau dikasih sehat. Tapi poinnya adalah kalau kita masih dikasih raga, jiwa, raga, pikiran sehat kayak gini. Get it done with all your heart. Benar dengan segala daya upaya. Dengan segala ekstra effort. Dengan segala hal yang mungkin kamu nggak lakukan di 10 bulan kemarin, kamu lakukan sekarang, do your extra miles, 14 menit aja misalnya, 1% yang berarti every day. Saya ganti kebiasaan saya, teleponin orang, datengin orang, ketemu orang, bikin janji temu lebih banyak, samperin orang, tanyain ada yang saya bisa bantu, tanyain ada yang kamu kenal nggak yang saya bisa datengin untuk saya tawarin. Lakukan yang belum pernah kamu lakukan, cari sendiri setidaknya dari yang kita bahas hari ini. Ada 1-2 poin yang kamu bisa nyampe aja. Oh yang ini sudah lakukan, yang ini sudah lakukan. Tapi yang ini saya belum lakukan, kamu mungkin bisa lakukan. Gitu ya. Itu aja teman-teman dan saya berharap kita ketemu nanti di Desember. Jangan lupa saya akan tetap calling gitu ya. Karena everyday matters. Thank you. Makasih. Thank you. Thank you teman-teman. Kalau mau kasih aplaus yang lebih meriah lagi buat Irin sama Tada Manik. Wow. Oke, mau lihatnya godang Inang. Inang kita ini ya teman-teman. Kalau udah datang dan merepet sama kita, harusnya bahagialah kita. Aduh, hari ini kita kedatangan lagi Inang kita Irin. So, what you feed is what will grow. Lu boleh tanya kiri kanan, lu feed apa hari-hari ini? Lu feed apa hari-hari ini? Seneng ya. Ada satu yang menemplak saya. Dia bilang begini. Dia bilang katanya, Irin bilang nih ya, bahwa use your time wisely. Terus dia bilang gini, time management is stewardship. Katanya gitu ya. Ini menemplak saya nggak tahu teman-teman.
kita punya waktu terbatas. Ya, kita yang umurnya udah banyak, kita umurnya masih sedikit, tapi kita punya waktu terbatas. Dan waktu yang dikasih sama kita itu titipan, bukan dikasihin. Jadi lu nggak boleh pakai sembarangan, terus tanpa ada auditor gitu, tanpa ada pertanyaan gitu udahnya. Enggak. Apa yang dititipin sama kita akan ada pertanyaannya. Setuju ya teman-teman ya? So, ketika kita sadar kita itu cuma steward, kita itu bukan pemilik, kita bukan pemilik waktu, kita hanya pengelola waktu. Itu pertanyaan yang menurut gua boleh kita tanyain pada diri sendiri. Apa yang lu perbuat dengan waktu yang dititipkan? Nah, ini menarik sih. Gue bilang iya ya. Hari-hari ini gue banyak buang waktu nggak ya? Karena kalau banyak buang waktu, satu hari kita akan mendapati ketika important dan urgensinya bertabrakan, kita akan mendapati bahwa kita kayaknya di ujung tanduk, semua tekanan kayaknya menekan, terus kita mulai menyalahkan, I have no time, kayak gitu ya. Gue untuk lakuin ini nggak punya waktu, buat lakuin itu nggak punya waktu. Pertanyaannya, hari-hari ini, apakah kita udah berlaku sebagaimana seorang steward? Apakah kita sudah berlaku sebagaimana seorang pengelola? Oh menarik. Selanjutnya Irin bicara tentang penyesalan. Aduh saya senang banget ya. Ada jokes bapak-bapak yang suka bilang begini. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau datang duluan, pendaftaran itu jokes bapak-bapak banget ya. Tapi jokesnya anak-anak muda sekarang, dia bilang gini. Lebih baik lu menyesal daripada udah mah gagal tidak menyesal. Itu sama dengan lu pernah dengar gak cerita kodok ya? Yang dia enak tuh berendam di air anget. Aduh dingin-dingin gini berendam di air anget. Gak taunya itu adalah api yang nyala di bawahnya ya. Dan lama-lama tuh kodok mateng tanpa dia ngerti kenapa gue mateng. Tahu tuh kodok masuk surga. Surganya kodok pastinya ya. Terus dia bilang gini, nah apa ya gue ada di sini. Dan gue mah tadi lagi berendam anget-angetan. Tuh teman-teman, banyak dari kita sayangnya seperti si kodok. Enggak menyesal dengan kondisi yang sekarang orang bilang sih enggak nyaman. Tapi kita bilang, gue masih nyaman-nyaman aja. Masih bisa makan kok. Masih oke kok. Tahun 2023 masih bisa mulai lagi kok. Masih oke kok. Kita tidak menyesal. Ya, bukan penyesalan datang belakangan. Even akhir tahun kita tutup nggak ngapa-ngapain, kita tidak menyesal. Ah itu seru banget tuh orang-orang kayak begitu tuh ya. Karena lama-lama keadaan akan menekan, kita ada terpuruk dan semakin terpuruk dan semakin terpuruk sampai yang dicuri dari kita adalah keberhargaan dirinya kita. Kita nganggap bahwa dah gua memang begini. Seakan-akan gua ditakdirkan berbeda dengan orang lain yang menang, yang ada di atas. Dah gue memang begini. Keberhargaan dirinya kita hilang. Sama seperti si kodok yang tiba-tiba dia nggak sadar apa yang terjadi, tahu-tahu udah jadi suike dalam panci. Ya teman-teman, so hari ini kita ditampar-tampar, Burhan hari ini ditampar Inang. Mau lihatnya godang. Ya, kita hari ini ditampar-tampar, ya teman-teman. Kalau lu masih keluar dari sini dan merasa everything gonna be okay tanpa saya harus do something different, lu boleh bayangin ini musim hujan, lu lihat keluar, kalau lu lihat kodok, kurang lebih diri lu kayak begitu tuh. Ya, ada di dalam panci, lagi enak berendam, tata jadi suike. Thank you teman-teman. So, just be your best version. So, just be excellent. Apa yang lu bisa lakukan hari ini? Just do it.